Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renita Triwahyuni dengan NIM 08051182227050 dari kelas B genap. Baiklah, di sini saya akan membuat video laporan praktikum penginderaan jauh ke lautan dengan materi suhu permukaan laut dan klorofil. Suhu permukaan laut ini merupakan suhu antara perbatasan perairan dan daratan. Sedangkan untuk klorofil ini merupakan pigmen hijau yang terkandung dalam tumbuhan. Adapun faktor yang mempengaruhi SPL yaitu ada El Nino, La Nina, angin muson. Baiklah, di sini kita akan langsung saja ke pengolahan data suhu permukaan laut dan klorofil A. Sini kita langsung saja masuk ke software SIDAS. Di sini kita akan membuka data CHL maupun SPL-nya, serta kita akan memilih wilayah kajian yang kita inginkan. Di sini kita masukkan dulu data SPL-nya. Jika sudah, kita ke raster. Pada bagian raster SST kita klik 2 kali. Lalu pada peta kita klik kanan, lalu kita ke world map. Di sini kita pilih, kita zoom out. Di sini kita pilih wilayah kajiannya. Di sini saya memakai wilayah Samarinda. Kemudian kita rectangle. Pastikan rectangle-nya ini bagian perairan dan hanya sedikit saja yang terkena daratan. Lalu kita klik kanan, kita export max pixel, lalu pada select mask, kita pilih geometri, kita klik OK, lalu kita centang create header, export tie point, export wavelengths. Kemudian write to file. Di sini kita pilih foldernya. Lalu kita ubah nama. Oke, kita save. Oke, jika sudah, kita ke file lagi, kita klik close dulu. Lalu kita klik open. Jika data SPL sudah, kita lanjut ke data CHL. Stepnya sama seperti yang tadi. Raster, klorofil A klik 2 kali. Lalu pada peta kita klik kanan, world map. Oke, jika sudah, kita zoom wilayah kajian kita. Sama seperti data SPL, di sini untuk CHL saya memakai wilayah kajian Samarinda, yaitu Kalimantan Utara. Lalu kita draw rectangle. Lalu kita klik kanan, export max pixel. Kita centang semua. Lalu kita klik save. Jika sudah, kita akan ke pengolahan selanjutnya, yaitu kita ke Microsoft Excel untuk melakukan koreksi NaN. Lalu pertama kita drag dulu file SPL yang sebelumnya sudah kita buat.
Lalu kita hapus bagian yang tidak penting. Delete. Lalu pada bagian SST kita ke sort and filter, lalu filter. Lalu pada bagian panah SST, pada search kita klik search NaN. Lalu kita klik OK. Jika sudah, kita Ctrl A, lalu klik kanan, lalu kita delete. Lalu Ctrl A lagi. Di sini kita turunkan ke bawah. Lalu pada kolom ini kita beri nama longitude, latitude, dan SPL. Oke, jika sudah, kita klik save. Lalu hal yang sama untuk CHL, kita drag filenya, hapus bagian tidak penting. Oke, pada data chlor kita sort and filter, lalu pada chlor panah kita klik, lalu kita search NaN, kita klik OK, lalu Ctrl A, klik kanan, delete, lalu Ctrl A lagi. Kita pindahkan ke bawah, lalu kita tulis longitude, latitude, dan CHL. Oke, jika sudah, kita klik save. Di sini kenapa kita melakukan koreksi NaN? Koreksi NaN ini digunakan untuk mengoreksi ataupun memisahkan data angka maupun dari data huruf. Baiklah, kita akan ke pengolahan selanjutnya, yaitu pemetaan pola persebaran CHL dan SPL. Pertama kita add data, lalu kita tambahkan ID Kabu SHP Indo 2010. Lalu ke file kita add exe data. Kemudian kita pilih file SPL. Lalu kita klik add. Untuk X-nya ini longitude, Y-nya latitude, dan Z filenya SPL. Jangan lupa kita ubah WGS menjadi 1984, lalu kita klik OK. Lalu kita zoom. Oke. Jika sudah, di sini kita ke search. Lalu kita search IDW. Spatial analysis. IDW sendiri merupakan inverse distance weighted. Nah, di sini digunakan untuk menentukan ataupun memilih titik sampel dari daerah kajian. Kemudian input point feature-nya ini data SPL tadi. Untuk Z value-nya ini SPL, output rasternya. Ini SPL Samarinda. Kita klik save.
Lalu kita klik OK. Kita tunggu prosesnya. Oke, jika sudah pada hasil IDW SPL Samarinda, kita klik kanan. Lalu kita ke Properties. Lalu kita ke simbologi, kita ke color ramp. Di sini kita pilih dari hijau ke merah. Oke, kita klik OK. Di sini kita unchecklist SPL yang titik poinnya. Oke. Di sini kita atur ID kabunya warna hijau. Oke, ini untuk data SPL-nya. Lalu kita ke data CHL, stepnya sama. Pertama kita add data, kemudian kita tambahkan file ID Kabu SHP Indo 2010. Lalu kita ke file, kita add XY data. Lalu kita pilih file CHL. Lalu untuk X-nya ini longitude, Y-nya latitude, dan Z-nya CHL. WGS 1984, kita klik OK. Lalu kita zoom. Jika sudah, kita ke search. Kita cari IDW. Bagian spatial analis. Oke, kita pilih input point feature-nya CHL. Untuk Z value-nya ini CHL, output-nya lalu kita klik OK. Kita tunggu proses IDW-nya. Oke, jika sudah pada hasil IDW CHL Samarinda, kita klik kanan. Lalu Properties. Lalu kita color ramp-nya ini dari merah ke hijau. Kita klik OK. Lalu pada bagian CHL titik poinnya kita unchecklist. Lalu pada bagian ID Kabu kita ubah untuk daratan itu berwarna hijau. Hasil layout yang sudah kita lakukan di sini dari peta pola suhu permukaan laut Samarinda Kalimantan Timur, yaitu pada pola suhu permukaan lautnya ini berkisar 28 derajat hingga
29 derajat. Sedangkan untuk peta persebaran klorofil A di Samarindanya, untuk sebaran klorofil A-nya bernilai dari 0,09 sampai dengan 1,59 yang paling range yang paling banyak. Dari kedua peta ini dapat kita simpulkan bahwa dua faktor yang mempengaruhi distribusi ikan di perairan adalah suhu permukaan laut dan klorofil A. Setiap ikan memiliki suhu yang paling ideal untuk hidup di suatu perairan. Pada zona penangkapan ikan biasanya ditentukan dengan menggunakan suhu permukaan laut dan klorofil A ini. Zona penangkapan ideal ikan memiliki suhu berkisar antara 28 sampai dengan 29 derajat Celcius. Kemudian parameter klorofil A-nya ini bernilai antara 0,2 hingga 1,5 mg per meter kubik. Jika SPL rendah dan konsentrasi klorofil tinggi, maka hasil tangkapan akan meningkat. Sebaliknya, jika SPL tinggi dan konsentrasi klorofil rendah, maka hasil tangkapan ikan akan berkurang. Baiklah, mungkin cukup sekian video pengolahan data suhu permukaan laut dan klorofil yang telah saya buat. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan dari stepnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.